Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Muhammad Fajri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Master Production Schedule atau MPS. Jadi, yang dimaksud dengan Master Production Schedule atau MPS atau jadwal master produksi adalah rencana yang menyatakan tentang apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang harus diselesaikan, dan kapan harus diselesaikan. Jadwal master produksi memberikan informasi yang dibutuhkan produksi, perencanaan, pembelian, dan manajemen puncak untuk merencanakan dan mengendalikan operasi manufaktur. Adapun tujuan dari MPS atau Master Production Schedule antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menetapkan tanggal jatuh tempo ketersediaan barang akhir. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber daya dan material yang diperlukan untuk mendukung rencana agregat. Yang ketiga, menetapkan jadwal produksi spesifik untuk suku cadang dan komponen yang digunakan pada barang akhir sebagai masukan pada perencanaan kebutuhan material. Yang keempat, mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang diinginkan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga persediaan pada tingkat yang diinginkan. Saat membuat Master Production Schedule atau MPS, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yang pertama adalah perlu dicatat bahwa jumlah item individu harus sama dengan jumlah agregat dari rencana produksi. Dengan kata lain, jumlah dari MPS harus sama dengan rencana produksi. Ini yang kedua, total persyaratan untuk suatu produk harus dialokasikan dari waktu ke waktu dengan cara yang efisien. Dan yang ketiga adalah kapasitas tidak dapat diasumsikan sebagai tak terbatas. Batasan kapasitas harus diakui. Jika kapasitas diasumsikan tak terbatas, MPS tidak akan realistis dan layak. Itu akan menyebabkan penundaan, persediaan tinggi, ketidakpuasan pelanggan, dan biaya yang lebih tinggi. Master Production Schedule atau MPS menunjukkan item akhir yang tersedia setiap bulan atau periode yang layak sehubungan dengan permintaan dan kapasitas. Adapun input atau masukan dari MPS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan permintaan, yaitu estimasi jumlah produk yang diprediksi akan dibutuhkan oleh pasar di masa mendatang berdasarkan analisis tren pasar dan data historis. Yang kedua, biaya produksi, yaitu total biaya yang terkait dengan pembuatan produk, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi. Yang ketiga, biaya persediaan, yaitu biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan mengelola persediaan, seperti biaya penyimpanan, penanganan, dan asuransi. Yang keempat, pesanan pelanggan, yaitu informasi tentang jumlah dan jenis produk yang telah dipesan oleh pelanggan yang harus dipenuhi sesuai jadwal. Yang kelima, tingkat persediaan pasokan, yaitu jumlah bahan baku, komponen, dan produk jadi yang tersedia dalam inventaris untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang keenam, ukuran lot, yaitu kuantitas minimum atau kelipatan produk yang harus diproduksi atau dipesan dalam satu batch untuk efisiensi. Yang ketujuh, produksi waktu timbal, yaitu waktu yang diperlukan sejak pesanan diproses hingga produk selesai diproduksi, termasuk waktu setup dan waktu proses. Yang terakhir adalah kapasitas, yaitu kemampuan produksi yang tersedia, termasuk kapasitas mesin, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya untuk memastikan produk bisa dilakukan sesuai dengan rencana. Sedangkan output atau keluaran dari MPS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah yang akan diproduksi, yaitu kuantitas produk yang direncanakan untuk diproduksi dalam setiap periode waktu, berdasarkan permintaan dan kapasitas produksi. Yang kedua adalah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal spesifik ketika produksi harus selesai untuk memenuhi pesanan atau permintaan, memastikan produk tersedia tepat waktu untuk pelanggan. Yang ketiga adalah kuantitas tersedia yang dijanjikan, yaitu jumlah produk yang bisa dijanjikan kepada pelanggan baru, dihitung dari persediaan yang ada dan produksi yang direncanakan setelah mempertimbangkan pesanan yang sudah ada. Yang keempat adalah proyeksi keseimbangan yang tersedia, yaitu estimasi jumlah persediaan yang diproyeksikan akan tersedia di akhir setiap periode, setelah memperhitungkan produksi yang direncanakan dan permintaan yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya adalah penjadwalan operasi, di mana penjadwalan operasi ini merupakan bagian penting dari manajemen sistem produksi atau operasi. Hal ini merupakan inti dari kinerja organisasi manufaktur atau jasa.
penjadwalan berkaitan dengan penetapan dua aspek sumber daya dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup alokasi sumber daya dalam suatu organisasi dan penentuan waktu penggunaan sumber daya, yaitu menetapkan jadwal. Adapun fungsi penjadwalan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan pemanfaatan maksimum pabrik dengan biaya minimum. Yang kedua, memastikan kebutuhan tenaga kerja optimal dan merata, tersebar, tidak ada puncak dan lembah. Yang ketiga, selalu mengikuti perkembangan perekrutan, pemecatan, pengurangan tenaga kerja, hari libur, cuti, dan lain-lain dalam angkatan kerja. Yang keempat, memiliki informasi terkini mengenai ketersediaan bahan, perkiraan tanggal pengiriman, penolakan bahan, kekurangan, pesanan pembelian yang dibatalkan, dan lain-lain. Yang kelima, memiliki data terkini pada setiap mesin mengenai kerusakan, ketersediaan suku cadang, frekuensi rata-rata kerusakan, jadwal servis dan jadwal perbaikan, jadwal penggantian, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki informasi lengkap mengenai standar kinerja dan revisinya, perbaikan metode, perubahan material dan mesin, dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah mendapatkan masukan cepat dari toko mengenai penundaan dan gangguan yang dapat menghambat aktivitas produksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.